angin. Ya. Nah, kemudian kita tidak mau tolak rezeki, maunya datang rezeki terus. Nah, berarti kita ingin yang baik. Nah, tolak balak ini atau petaka ini atau bencana ini tidak baik untuk diri kita. Lalu, menurut pandangan Buddhis, apakah kita bisa menolak balak ini? Kalau tetangga ada doa menolak balak, kalau kita, saya cari-cari nggak ada. Ya, kecuali Ratana Sutta. Itu pun intinya itu hanya kita merenungkan Buddha Dharma dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu, saya akan coba kita sama-sama membahas, sama-sama sharing tentang ini. Saya akan menceritakan kisah-kisah Dhammapada. Ada tiga kasus hal ini yang terpaut dalam syair Dhammapada, di mana dikatakan tidak di langit, tidak di tengah lautan, di celah-celah gunung atau dimanapun juga dapat ditemukan satu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Ini Dhammapada ayat 127, di mana kasusnya adalah ada 3 kasus. Ibu bapak nanti nyimak cerita ini, kemudian kita bersama-sama untuk menanggapinya. Kasus pertama, ada sekelompok biku yang mau menemui Buddha Gautama. Dia berjalan dalam satu kota, dan kota itu mendadak kebakaran, terbakar. Masyarakat di sana hiruk pikuk untuk menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan harta bendanya. Tetapi di tengah kebakaran yang api membesar itu, ada seekor burung gagak yang sengaja terjun bebas ke api kebakaran itu, dan matilah burung gagak tersebut. Para biku ini melihat, loh, masyarakat, orang-orang semuanya, bahkan ada binatang-binatang kayak ternak dari masyarakat ini menyelamatkan diri. Kok taunya dari langit sana ada burung gagak yang sengaja terjun ke api ini, bunuh diri. Ya. Nah, kemudian oleh kelompok biku ini dikantongi persoalan ini karena akan menemu Buddha. Nah, kemudian satu kelompok lain, ada beberapa orang biku juga dalam perjalanan mau memberikan penghormatan kepada Buddha Buddha Gautama dengan menyeberangi lautan. Kayaknya ini jauh pulau ya. Nah, dia naik satu kapal ini, penumpangnya cukup banyak. Di tengah-tengah lautan, ya, itu secara mendadak kapalnya itu nggak bisa jalan, mati mendadak. Para teknisi menservis semua mesin kapal itu juga nggak bisa hidup-hidup. Nah, penumpang di dalamnya sudah gelisah, ya, ketakutan di tengah-tengah hutan, ombak segala macam, dan kapalnya nggak bisa hidup. Nah, jadi di antara penumpang ini mengatakan, mari kita undi. Di antara orang ini siapa yang buat sial, kata dia kan. 1 kali, 2 kali, 3 kali berturut-turut undian sial ini terjatuh kepada seseorang wanita, perempuan. Ya, nah, ternyata perempuan ini adalah istri dari Kapten Nakoda ini. Tentu Kapten Nakoda ini terkejut. Tapi karena dia harus menyelamatkan orang yang sebanyak ini dalam kapal, kapten itu mengatakan, buang orang ini
Dan saya tidak mau melihat wanita ini membuat sial, katanya kan. Jangan gara-gara ini semua penumpang jadi musibah atau meninggal atau tenggelam dan segala macam. Akhirnya kapten itu memerintahkan kepada anak buah kapal dan yang ada di sana, ambil di sana tuh ada semacam guci yang isi pasir, isi batu segala macam, diikat ke lehernya si perempuan ini, kemudian dilempar ke laut. Begitu lempar ke laut, teknisi membenarkan mesin kapal tersebut, ternyata kapal itu bisa hidup. Nah, akhirnya sampailah ke tujuan dengan selamat. Ini kasus kedua. Kasus ketiga, ada 7 orang biku juga yang mau memberikan penghormatan kepada Buddha Gautama. Ya, tetapi di dalam perjalanan si biku ini menemukan satu desa. Di desa itu ada vihara. Karena vihara itu kecil, ada para bikunya juga. Di vihara tersebut sudah tidak bisa si biku 7 orang itu untuk menginap karena sudah penuh. Akhirnya petunjuk dari pengurus vihara itu memberikan, Bante, ada di sana ada goa. Di sana aja lebih nyaman. Si biku 7 orang ini masuk ke dalam goa itu. Nah, tengah malam, lubang goa itu, secara mendadak ada batu besar jatuh menutup lubang goa itu. Ya kan? Nah, esokan harinya pengurus vihara yang para biku ini datangi, menunggu kok biku ini belum datang. Jadi para biku dan pengurus vihara ini pergi ke goa tersebut. Ternyata lubang goa itu tertutup dengan batu besar. Nah, masyarakat di sana membantu untuk menggeser batu tersebut, tapi tidak tergeser-geser. Tidak bisa selama 7 hari. Di hari ke-7, secara pelan aja, 1 orang aja dorong batu itu bisa tergeser. Nah, di dalam goa itu 7 orang biku ini kelaparan. 7 hari, 7 malam nggak bisa makan, nggak makan. Nah, dalam 3 kasus ini, kelompok 3 biku ini kan berjalan mau ketemu Buddha. Sampailah ke tempat tujuan dan mereka bertanya. Kelompok pertama memberikan cerita apa yang beliau ketemui. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Kemudian Buddha Gautama melihat. Oh ya, kasus pertama, burung gagak terjun di kebakaran desa atau kota tersebut. Buddha mengatakan pada saat itu, pada masa lampau, burung gagak itu terlahir sebagai seorang petani. Petani ini memelihara seekor lembu atau sapi. Biasanya orang petani itu memelihara kerbau, sapi atau lembu. Kalau di sini banyak kerbau, di daerah saya banyak kerbau, itu untuk membantu petani untuk bajak sawah dan segala macam, ya kan? Tapi si petani ini melihara lembu ini disuruh kerja nggak mau, disuruh jalan nggak mau, taunya makan tidur. Akibatnya petani ini kesal dan benci, jengkel. Satu-satu jalan, si lembu ini dibakar hidup-hidup oleh petani tersebut. Di kelahiran selanjutnya lahirlah seekor gagak yang membunuh diri dengan terjun ke kebakaran ini. Itu satu. Yang kedua, perempuan yang di kapal ini yang dilempar orang, Buddha Gautama mengatakan bahwa kelahiran masa lampaunya perempuan itu adalah terlahir seorang perempuan juga. Perempuan ini memelihara seekor anjing. Kemana-mana dia bawa anjing ini, anjing kesayangan. Dia jalan satu tempat, itu ada pemuda-pemuda, ya.
Di tengah-tengah jalan ke mereka itu, pemuda itu mengolok-olok di perempuan ini. Mungkin mengatakan yang tidak baik kepada perempuan ini tentang anjing dan perempuan ini. Si perempuan ini kan merasa terhina, benci, jengkel. Wah, saya percuma pelihara anjing ini. Nah, akibatnya anjing ini diikat, dikasih batu supaya jangan naik lagi, dibuang ke laut juga. Akibatnya anjing itu mati karena tenggelam. Kelahiran sekarang, pada waktu itu perempuan ini juga dilempar orang ke laut. Nah, yang ketiga, 7 orang biku yang masuk dalam goa yang tidak bisa keluar selama 7 hari. Itu pun masa lampaunya, kata Buddha, terlahir sebagai 7 orang pengembala. 7 orang pengembala ini dengan iseng, main-main sih, dia mengurung kadal ya, iguana, kalau menurut cerita sih iguana. Kalau itu kadal ya. Di dalam lubang itu tempat jalannya keluar masuknya kadal ini ditutup oleh 7 orang ini, 7 orang pengembala ini. Awalnya sih iseng, mau ganggu si kadal ini aja, iguana ini. Jadi orang 7 ini pergi. Setelah 7 hari teringat dia, waduh, kita ini kan tutup lubang keluar masuknya si iguana ini. Ayo cepat-cepat kita buka lagi, kasihan kata dia kan. Nah, dibukalah di hari ke-7-nya, iguana ini tidak makan selama 7 hari dan hidup. Kalau iguana mati, mungkin 7 biku ini akan mati juga. Dari 3 kasus ini, kita berpandangan bahwa apa yang kita lakukan pasti akan kita dapat secara dangkalnya. Jadi, kalau orang berbuat jahat dengan kita, dengan mengingat cerita ini, kamu akan pasti menerima karma buruknya. Pasti. Itu pikiran kita. Kalau kamu berbuat baik dengan saya, kamu akan dapat perbuatan baik, karma baik. Nah, kalau kita berbuat jahat, atau orang berbuat jahat dengan kita, ya, katakanlah HP ini saya sangat menggunakan, tahu-tahu dengan sengaja dimaling atau dirusak oleh teman kita. Kita sakit hati, kita marah. Apa kita katakan? Nanti kamu juga kena karmanya, ya kan? Kemudian orang mencaci maki kita, biarlah orang caci maki, dia nanti akan kena karmanya. Kalau kita berpikir demikian, ibu bapak, benarkah demikian? Sedangkan Buddha mengajarkan kita untuk berjiwa cinta kasih. Nah, kalau kita mengatakan syukurlah nanti dia juga akan dapat karmanya, berarti kita tidak akan baik. Ya. Nah, kasus ini, 3 kasus ini menurut pandang kita itu benar loh, karena dia tuh kan yang pertama si petani membakar sapi atau lembunya, lahir dia pasti kena karma dong, pasti dong. Ya kan? Yang kedua, karena perempuan itu membunuh anjing piaraannya, dia terlahir ditenggelamkan orang juga. Ya kan? Jadi seolah-olahnya karma ini nggak habis-habisnya. Karma adalah suatu pembalasan. Sedangkan ajaran kita tidak ada kata balas dendam. Ya. Nah, jadi 3 hal ini kadang-kadang kalau kita menanggapinya, wah ini benar sekali loh. Nggak bisa kemana-mana, pasti kena karmanya. Nah, tapi di dalam Dhammapada ayat 356 sampai dengan 359, Buddha juga mengatakan, ya, rumput ilalang adalah bencana bagi petani atau yang menanam sawah, menanam di sawah. Rumput liar ini adalah satu bencana. Buddha mengatakan bencana ini ada di diri kita. Bencana ini adalah 1. Nafsu indria. Kemudian iriati, kebencian, kebodohan. Ya, itu semuanya. Nah, kalau kita mengembangkan Buddha Dharma, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati,
Kemudian kita bisa mengetahui tentang Buddha Dharma. Kita kikis kebodohan, kita kikis ketidaktahuan, ya. Kita kikis hawa nafsu indria yang mengakibat kebencana diri kita. Kita akan selamat. Di tengah corona ini, dari semua itu adalah satu faktor juga karena nafsu indria. Karena kebencian, karena ketidaktahuan, kita iri hati. Sumbernya juga bisa demikian. Karena awalnya corona ini saya dengar itu katanya dari makhluk hidup, kita makan binatang. Hewan hidup kayak kelelawar dan segala macam. Kemudian berkembang lagi katanya karena politik dan segala macam. Apapun alasannya, di dalam ayat 356 Sang Buddha mengatakan bencana terjadi adalah dari diri kita, yaitu nafsu indria, kemudian kebencian, ketidaktahuan atau kebodohan, dan iri hati. Kadang-kadang kita mengatakan bencana ini ada yang mengatur, ya kan? Wah, ini bencana, ini balak, ini petaka, karena yang di atas yang mengatur. Sering kita mendengar itu. Padahal pandangan Buddha Dharma tidak begitu. Justru Buddha menolak hal itu. Ya, semuanya kita kembalikan di atas. Di atas itu yang mana ya? Oh, di atas ini ada lampu dan segala macam gitu ya. Kita sering model itu. Dan kita terjebak lagi. Wah, ini karena karmanya. Orang kena corona, wah itu karmanya. Oh, kena sakit itu karmanya. Itu takdirnya. Ya, sering kita mengatakan demikian. Padahal semua itu tidak terjadi membabi buta atau tidak terjadi tanpa sebab. Dalam Buddha Dharma, Buddha mengajarkan ada sebab, ada akibat, maka ada sebab, ada akibat, dan akibatnya juga belum tahu bagaimana. Dan karma itu adalah aksi dan reaksi. Ya. Kita beraksi, reaksinya akan timbul. Lalu kapan timbulnya kita juga belum tahu. Bukan berarti saya memukul orang, besok saya dipukul orang. Ya. Uang saya maling uang orang, besok uang saya kehilangan. Ya, itu sih memang ada juga, tapi tidak semuanya. Buddha mengatakan reaksi atau pengaruh karma ini kita belum tahu. Karena ada beberapa faktor yang harus kita, syarat-syarat yang harus kita dapatkan untuk masaknya karma ini. Ya, kita sebagai contoh, saya memukul orang. Sampai 1 tahun, 2 tahun saya nggak dapat dipukul orang loh. Sampai puluhan tahun saya tidak dapat dipukul orang, nggak pernah dipukul orang. Ya, tapi suatu hari nggak tahu gimana saya kejatuhan balok, plak umpamanya. Nah itu salah satu karma masa lampau kita masak. Kemudian sering kita katakan kalau kamu berbohong dengan orang, kamu akan kena bohong terus dengan orang. Memang secara sepintas betul, tapi kapan? Kita nggak tahu. Ya, jadi reaksi dan aksi ini, aksi jelas menimbulkan karma, tapi reaksinya kapan belum tahu. Dan kita bisa berubah. Karma buruk ini kita bisa ubah. Gimana caranya? Satu, kita banyak berbuat baik. Kita nggak tahu masa lampau karma kita nggak tahu. Saya dulu masih kecil, tanpa sengaja, karena ketakutan, saya melempar anak bebek. Saya lempar keluar, tujuannya itu melempar keluar. Ya, tahu-taunya ada kunci pintu itu. Gimana nggak tahu juga, si bebek anak itu kena kunci, gagang kunci ini. Tahu-taunya mati. Ya, tahu-taunya mati. Berarti saya membunuh.
Itu satu. Saya takut nanti saya juga dibunuh orang loh. Nah kemudian ada lagi, ada ayam. Saya tidak tahu tangkap ayam dari mana. Saya lempar ayam itu. Di belakang rumah saya dulu tuh ada kayak kebun, kalau bahasa kami ini labu siam, apa ya, labu ya. Nggak tahu kalau bahasa di sini apa. Dia tuh menjalar, ada buahnya lagi, ya kan. Nah saya lempar ayam itu kena tiang, mati ayam itu. Ya, wah 2 kali saya membunuh. Waduh, saya gini jangan-jangan ditakut dibunuh orang, jadi saya kan ketakutan ya. Nah yang ketiga, ini kejadian di diri saya. Waktu itu kehidupan rumah tangga saya itu sudah jatuh ketimpa tangga. Saya punya anak lahir pertama, kemudian pas bertepatan dengan itu, karena rumah saya itu di tengah jalan protokol, harus dipotong toko ini, lebar ya. Nah, akibatnya saya nggak dapat duit, ya nggak dapat duit sama sekali. Suatu hari saya dapat orang panggilan foto, orang bayar panjar. Wah, karena anak saya sudah lama nggak makan daging ayam, saya beli ayam di pasar sepotong. Saya taruh di atas. Begitu taruh di atas, naik lagi, saya lihat kucing itu makan ayam itu, bawa lari kan. Saya ingat kucing itu. Besoknya datang lagi kucing itu, lagi tidur saya sepak, saya tendang. Begitu kena tiang, jalannya sepoyongan, 3 hari setelah itu mati kucing itu. 1 bulan setelah itu saya digigit nyamuk, kaki saya nggak bisa jalan. Nah ini karma langsung masak. Nah saya mungkin pikir, wah ini benar karma ya. Lalu yang saya membunuh ayam, membunuh bebek, kapan sih karma saya bisa masak gitu loh. Jadi saya ketakutan terus. Nah kalau saya baca dari ayat 127 ini, mungkin akan datang saya akan kena siksaan juga. Ya, tapi Buddha mengatakan jangan takut menghadapi ini, kita ubah. Caranya kenapa? Gimana cara mengubahnya? Kita banyak berbuat baik. Kalau seperti saya pernah membunuh, saya banyak fangsen, membacakan doa, mendoakan binatang-binatang yang mati ini, semoga mereka bahagia selalu. Itu salah satu. Nah kemudian, nyangkut ke bencana atau balak ini, bisakah kita menolaknya? Bencana ini menyangkut ke juga penyakit. Ya, setiap ada bencana pasti penyakit menyerang manusia. Wabah penyakit maksud saya. Ya. Nah, bisa nggak kita menolaknya? Menurut Buddha, ajaran Buddha, yang mana beliau mengatakan kepada Ananda, manusia ini, tubuh manusia ini terdiri dari beberapa unsur, gabungan beberapa unsur. Tubuh manusia ini adalah sarang kotoran. Sarang kotoran. Kita bedel kulit kita, yang keluar pertama darah. Terus dalam terus, dan kemudian kita tiap hari mau buang kotoran itu. 1 hari nggak buang kotoran, itu sudah jadi sakit. Itu satu. Dan kedua, Buddha mengatakan tubuh manusia ini adalah sarang penyakit. Ya, sarang penyakit. Kita ini adalah sarang penyakit. Kita ganteng, cantik, kaya, miskin, ya, tetap sarang penyakit. Salah satu itu mengatakan kita jangan sombong. Yang kedua, kita harus menjaga kesehatan kita. Dalam Avatamsaka Sutta mengatakan, Buddha mengatakan bahwa 1 poin mempengaruhi seluruh dunia. 1 pori loh, 1 pori, sorry, bukan 1 poin, 1 pori mempengaruhi dunia. Seluruh dunia mempengaruhi 1 pori. Artinya, kita ini selalu saling mempengaruhi. Ruangan ini kosong, sesungguhnya ada pori atau partikelnya. Ya, sekarang begini, Buddha mengatakan sumber penyakit adalah 1 dari udara. Kalau ruangan ini kan
Enak sekali kita bernafas ya, seger rasanya, ada sepoi-sepoi angin, kemudian ada kipas angin ya. Di antara kita nih ada yang kentut nih, baunya minta ampun, bagaimana perasaannya? Pasti nggak nyaman. Itu bau gas yang keluar dari badan kita, pasti ngomel. Bagaimana kalau udara ini dicemarkan dengan racun ya, yang mematikan? Kita sudah nggak bisa nafas nih. Itu salah satu penyakit yang akan menghancurkan atau membunuh kita. Yang kedua, kata Buddha, itu dari cuaca atau iklim. Ya, di saat cuaca panas, petani tidak bisa memanen hasil tanamannya. Akibatnya kita kelaparan. Ya, di daerah kami itu di pelosok lagi, itu benar-benar kemarau di tahun 96 atau 97. Itu seluruh masyarakat di sana itu kena penyakit busung lapar. Waduh, kasihan ya minta ampun. Ada yang karena tidak ada yang dipanenkan, ada ubi racun dimakan, dikonsumsi. Akibatnya rame-rame masuk rumah sakit. Biaya nggak ada. Ya, saya lihat itu benar-benar kasihan di daerah sana. Jadi busung lapar. Mereka mengatakan, Tuhan, kata dia kan, kapan ini musim hujan? Kami sudah susah, nggak bisa nanam. Akibatnya setiap bencana itu dan penyakit itu orang serahkan kepada Tuhan dan berdoa. Ya, doa sih bagus, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, nah kemudian itu kelaparan. Kemudian ada lagi terlalu kenyang sampai sakit juga. Nah kemudian ada kepanasan, kemudian kedinginan. Itu sumber penyakit. Kepanasan, saya punya teman, dia tuh ke Mekah menjalankan ibadah yang mereka anut. Kata dia, panas di sana itu sudah 50 derajat Celcius ke atas. Waduh, begitu jalan kata dia panas. Begitu jalan panas. Jadi di sana itu katanya, benar atau tidak saya juga nggak tahu ya. Nah, di sana itu ada pancoran air. Nah, jadi dia pakai handuk. Handuk itu dicelup ke air, taruh di kepala, taruh di sini baru berjalan. Sekian meter panas, celup lagi. Jadi susah kami katanya kan. Banyak yang orang sakit. Tuh kata Sang Buddha. Ya kan? Nah, kemudian karena stres di dalam diri kita, stres. Stres ini membawa penyakit. Benar-benar membawa penyakit. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita hanya mikir, wah kok nggak bisa selesai masalah saya, oh kok begini corona, akibatnya stres, kita jadi penyakit. Salah satunya sering juga sakit vertigo, kemudian sakit MA, itu dari depresi kadang-kadang ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian ada lagi sakit jadi gila kita gara-gara stres. Ya, benar-benar kasihan kalau kita sampai gila karena stres ini. Ya, di dunia ini saya lihat ya banyak sih orang stres ya, jalan-jalan yang tidak pakai baju kumal karena dia stres. Ya kan? Nah, ini karena tidak bisa mengadakan keseimbangan batin ya. Itu. Yang terakhir baru Buddha mengatakan matangnya karma. Jadi tidak semuanya karena sakit itu karma. Ya. Nah, jadi itu Buddha mengatakan kita memang harus hati-hati. Kesehatan yang paling penting kita jaga adalah lingkungan. Udara yang saya katakan atau di sini ruangan ini, kalau tidak bersih, kita tidak akan sehat. Itu paling penting. Ya, yang kedua kata Buddha, kita haruslah berpikir yang jernih. Kalau kita berpikir yang tidak-tidak, penyakit stres, kita stres akan datang. Kita akan sial selalu, kita akan menderita selalu. Ya. Di dalam Tripitaka,
pada waktu Sang Buddha masih ada seorang wanita yang stres sampai gila. Ya. Sampai gila, sampai telanjang bulat, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya, sampai ketemu Buddha. Nah, kalau kita nih sekarang nih kapan mau ketemu Buddha? Kan nggak ada. Satu-satu jalan kita menjalankan ajaran Buddha ini. Nah, pada zaman Sang Buddha itu yang saya katakan wanita yang gila, lepas baju, lari sana, lari sini itu, kisahnya itu adalah Patacara Teri. Yang mana dia itu wanita yang sangat cantik. Ya kan? Dia menolak untuk dinikahkan kepada lelaki pilihan orang tuanya. Ada kan ceritanya ya, saya singkat aja. Nah, karena dia sudah jatuh cinta benar dengan lelaki itu, akhirnya dia minggat ya. Minggat, kemudian punya anak pertama, dia mau melahirkan anak pertama, dia mau ke rumah orang tua, dilarang oleh suaminya, ditarik lagi, sudah minggat, ditarik lagi oleh suaminya, lahir lagi. Yang kedua juga begitu. Nah, yang kedua ini yang musibah. Ya. Nah, si suaminya ini melihat istrinya itu sudah minggat yang keduanya, dia cari lagi. Pas cari, ketemu di hutan. Nah, karena kehamilannya itu sudah mau melahirkan, si suami ini mencari pondok, ya kan, untuk istrinya untuk melahirkan. Dicari satu pondok itu, karena pondok itu ditutupi dengan banyak ilalang atau rumput-rumput, si suami itu membersihkannya. Pas bersihkannya ada ular menggigit si suami ini, mati di tempat. Si istri ini menunggu terus, kemana suami saya? Hari sudah hujan, ini sudah malam, saya harus cari kemana di tengah hutan ini. Nah, akhirnya nggak dicari. Besok pagi dia cari suaminya. Oh, di pondok ini suaminya udah mati. Nangis terseduh-seduh, sedihnya minta ampun. Dia mengatakan, suami saya mati karena saya. Anak yang lahir ini, lahir sudah cerita anak yang kedua ini, tanpa ada suaminya. Dia gendong anak yang baru lahir ini, yang satu ini dituntun. Ya, dua anaknya ini dituntun mau ke tempat orang tuanya. Pas itu mau menyeberang sungai, sungai itu banjir. Satu-satu jalan menurut cerita, mungkin ibu bapak sudah pernah dengar, bayi yang masih sudah bisa jalan ini ditinggal dulu. Yang baru lahir ini digendong, nyebrang sampai ke seberang, ditaruh di pinggir sungai, ditutup dengan daun-daunan. Ya kan? Nah, si ibunya ini nyebrang lagi, jemput anak yang pertama. Ada elang besar menyambar si bayi ini. Si ibu ini sudah di tengah sungai, melambai-lambai tangan, artinya tuh mengusir si elang ini jangan mengambil anaknya ini kan. Tetapi nggak bisa lagi, si elang ini sudah membawa anaknya, si bayi ini. Nah, anak yang di seberang sungai ini melihat ibunya melambai-lambai, perasaan anaknya, aku ini dipanggil dengan mama. Akhirnya turun ke sungai, hanyut juga di bawah air. Jadi dalam satu hari keluarganya 3 yang meninggal. Kemudian dia itu berangkat, tetap menyeberang ke seberang untuk menemui orang tuanya. Di perjalanan ada seorang mengatakan, kamu dari mana? Saya dari sana. Mana orang tua saya? Orang tua kamu sudah mati di bawah arus air karena tadi malam hujan deras. Waduh, tambah stres. Gila akhirnya, lari sana lari sini. Nah, ketemu Buddha. Buddha memberikan wejangan, ternyata sadar. Begitu sadar, Patacara ini menjadi seorang biku dan mencapai tingkat kesucian. Nah, ini ibu bapak saudara-saudara berbahagia. Saya banyak singkat ceritanya ini karena waktu, ya. Nah, jadi kesimpulannya kita sendirilah untuk menolak bencana, menolak balak. Bencana pasti akan datang, tetapi kita harus menerimanya dengan pikiran yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik. Berdoa sih baik, tapi kita tindakan lebih baik, yaitu kita berbuat bajik sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karma tetap akan kita hadapi, tetapi karma kita akan mengubahnya dari yang buruk
menjadi agak baik, dari agak baik menjadi baik. Ya, seperti yang saya ceritakan dari 3 kasus ini, mereka semuanya itu sebenarnya terlahir lagi menjadi lebih baik. Kita tidak bisa melawan karma kita, tapi kita bisa mengubah karma kita. Kita tidak bisa mengelak masalah, tapi kita menghadapi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang baik atau yang belum cocok disampaikan atau yang kurang disampaikan sendiri aja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dapat mengembangkan Buddha Dharma lebih baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sanghyang Di Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.